Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast SOS, Sobat Obrolan Sosiologi. Nah, perkenalkan nama saya Jaskia Salsabila dan di sebelah saya teman saya yaitu Takas Maradulis Manjuntak. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kami sama-sama membahas tentang kelompok sosial yang ada di masyarakat nih guys. Untuk itu kami telah mengundang narasumber yang berhubungan langsung dengan kelompok sosial tersebut. Ngomong-ngomong soal kelompok sosial, narasumber yang sudah kita undang kali ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid atau biasa kita sebut sebagai BKM. Nah Pak, bisa kita kenal-kenalan dulu sedikit Pak? Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardian Munte. Saya sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator atau MC, ya saat ini sedang menjabat selaku Sekretaris BKM Masjid Jami Simpang Ekuasan. Ya mungkin itu. Tentang masjid Pak, bisa Bapak jelaskan tentang berdirinya awal BKM di masjid ini gitu Pak? Ya, BKM ini sebetulnya sudah ada sejak lama, sudah ada sejak awal mula masjid ini berdiri. Ya di situ sudah ada BKM yang mengurusi. Artinya kepengurusan BKM hari ini itu ya melanjutkan apa yang sudah dibentuk dari sejak lama gitu, dari sejak berdirinya masjid ini. Itu sih kalau mengenai awal mula bagaimana terbentuknya BKM ini. Kami mulai menjabat itu mulai awal periode kepengurusan, ini periode yang kedua sebenarnya kami. Jadi itu di tahun 2020 kalau kepengurusan kami bersama dengan ketua BKM-nya yaitu Bapak Setiawan. Nah, itu sejak tahun 2020 sampai berlanjut periode kedua, inilah di tahun 2024 saat ini kami masih menjabat. Nah, itu. Untuk tujuan dan visi misi setelah periode kedua ini kira-kira untuk masyarakat itu gimana Pak? Ya, visi maupun misi ya. Sejak awal terbentuknya kepengurusan kami ya, bersama ketua BKM Bapak Setiawan, kami mempunyai visi bagaimana masjid ini menjadi masjid yang ramah jamaah. Jadi visi kami itu masjid ramah jamaah, itu dia. Adapun misi-misi yang kami lakukan untuk mewujudkan visi itu tadi, yang pertama itu mengadakan program rutinan, baik itu mulai dari harian, mingguan, tahunan, bulanan maupun tahunan, itu berjenjang kami laksanakan di kepengurusan kami di Masjid Jami Simpang Ekuasan ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi misi kami juga bagaimana membuat jamaah ataupun musafir, orang-orang yang singgah ke Masjid Jami Simpang Ekuasan ini nyaman. Itu dia, mewujudkan masjid yang nyaman. Itu yang kedua yang menjadi misi kami untuk mewujudkan visi kami tadi itu. Kemudian yang ketiga ya tidak terlepas dari mewujudkan infrastruktur atau sarana prasarana Masjid Jami Simpang Ekuasan yang kira-kira kami anggap bisa dan bermanfaat tentunya untuk jamaah maupun musafir, untuk semua kalangan, semua pihak yang terlibat, yang masuk, yang ada di Masjid Jami Simpang Ekuasan. Mungkin itu untuk visi dan misi yang ingin kami wujudkan secara bertahap, pelan-pelan di kepengurusan kami. Nah tadi kan Bapak ngomongin soal program kerja yang dibuat mingguan, harian maupun tahunan. Nah setelah program kerja itu dilaksanakan Pak, adakah dampak yang dirasakan masyarakat setelah proker yang dikerjakan BKM ini berjalan dengan lancar? Wah, Masya Allah, kalau cerita dampak ya secara kasat mata kami lihat dampak itu memang ada, terlihat dari program-program yang kami laksanakan, seperti halnya yang mingguan, seperti Jumat itu kami buat semacam ada Jumat sedekah, makanan-makanan kami siapkan. Kemudian setiap Jumat itu kami buat teh untuk para jamaah yang sholat Jumat. Kemudian untuk kegiatan yang bulanan seperti pengajian bulanan itu kami laksanakan. Dampak dari program-program yang kami laksanakan itu nampak
dengan bertambahnya porsi jamaah di masjid ini. Nampak dengan bertambahnya porsi jamaah, semakin hari semakin bertambah terlihat ada jamaah itu. Yang dulunya mungkin kita tahu atau kita pernah lihat, kita kenal masjid ini lama, yang dulunya mungkin sepi, sunyi, gak ada kegiatan, tapi alhamdulillah semakin kesini semakin ramai insya Allah. Ngomong-ngomong, besok kan Pak, ini kita mengadakan Maulid Nabi gitu kan Pak. Saya mau tanya nih Pak, ada nggak sih program kerja yang dilakukan oleh Badan Kenakalan Masjid Jami ini untuk memperingati Maulid Nabi setiap tahunnya? Adakah remaja-remaja yang ikut berkontribusi ataupun masyarakat yang sekiranya untuk memeriahkan Maulid Nabi ini Pak? Iya, terkait Maulid Nabi itu termasuk salah satu agenda yang tidak boleh saya katakan tidak bisa kami tinggalkan, tidak boleh kami tinggalkan gitu ya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj maupun peringatan Muharram tahun baru Hijriah itu termasuk bagian dari agenda tahunan kami di Masjid Jami Simpang Kuasa. Partisipasi, dukungan tentu sangat ada, terlebih lagi dari remaja-remaja. Mereka siap ketika dibutuhkan, mereka mau bekerja ketika memang untuk kegiatan tahunan seperti itu, mereka pun siap membantu. Tidak terlepas juga dari pengurus BKM yang mereka siap partisipasi, memberikan bantuan, dukungan untuk terlaksananya program tahunan tadi itu, seperti Maulid Nabi. Ya, ini berkaitan juga dengan bulan Maulid ini ya kan. Insya Allah kami memang sudah ada rencana mau buat di bulan Oktober rencananya. Membuat di bulan Oktober sambil juga kami menunggu, meminta, berdoa kepada Allah mudah-mudahan cuaca di Oktober tidak terlalu sering hujan itu dia. Karena kan itu juga tadi salah satu kendala di setiap program-program yang kami laksanakan, itulah kendala yang termasuk kendala yang tidak mampu kami prediksi seperti hujan itu tadi. Bagaimana langkah yang diambil untuk menampung segala aspirasi rakyat yang diberikan kepada pengurus Badan Kemakmuran Masjid? Untuk menampung aspirasi rakyat ya, terlalu luas kalau rakyat konteksnya. Jamaah barangkali, jamaah ataupun masyarakat lingkungan masjid. Langkah yang kami lakukan, BKM Jami ini juga memiliki akun sosial media. Kami punya Facebook, kami punya email, kemudian kami juga punya akun YouTube. Jadi melalui platform sosial media kami itu tadi, Facebook kah, email kah, YouTube kah, kami selalu membuatkan semacam informasi kepada pengikut di sosial media, kepada followers di sosial media yang mengikuti kami, mengikuti BKM Masjid Jami Simpang Kuasa, siapapun jamaah ataupun orang luar sekalipun, kami membuka kesempatan, membuka peluang untuk memberikan kritikkah itu, sarankah itu, komentar, tanggapan, motivasi apapun itu bentuknya, kami selalu terbuka. Oke Pak, apakah ada kendala saat proses pelaksanaan program kerja, baik program kerja mingguan, bulanan ataupun tahunan? Iya, ini mengenai kendala ya. Kendala ini kan bisa sifatnya yang bisa diprediksi ataupun bisa juga sifatnya tidak terduga. Namanya juga kendala, bisa suatu saat muncul, bisa suatu saat itu aman-aman saja. Tentu dalam setiap program kerja yang kami laksanakan, yang kami buat, pasti ada saja kadang kendalanya memang, walaupun tidak semua memiliki kendala. Kendalanya di mana? Kendalanya hanya dalam hal misalnya cuaca barangkali, karena kan sedemikian rupa sudah kami konsep, misalnya semacam pengajian rutin bulanan, sudah kami undang ustadznya, sudah kami umumkan terkait pelaksanaan pengajian itu. Namun qadarullah, Allah berkehendak lain, cuaca misalnya tidak memungkinkan, sehingga jemaah yang hadir pun ya terkadang bisa dihitung. Nah, itulah kendalanya, mungkin di hal-hal yang seperti itulah, cuaca ataupun jamaah yang berhadir. Terkadang kan namanya
ngaji itu kan tingkat keimanan seseorang itu kan kadang naik turun juga. Ada dia nanti suatu saat rajin ngaji, datang rame. Ada juga nanti pas drop imannya menurun, nggak mau ngaji, nggak mau datang. Terakhir yang terjadi porsi jamaah di kajian itu ya ada terlihat berkurang. Itu saja sih yang menjadi kendala. Kalau untuk yang lain-lain insya Allah tidak ada dan bisa diatasi. Nah, itu saja sih barangkali. Kalau untuk antisipasi dalam masalah yang saya diprediksi itu gimana Pak? Langkah awal Bapak untuk meningkatkan semangat para para jemaah di masjid kita ini supaya mereka lebih semangat untuk mengikuti program kerja yang sudah didesain sedemikian rupa. Ya, untuk menarik minat jamaah ya kami terus berupaya untuk bagaimana bisa terus menarik minat jamaah. Di antara upaya yang kami lakukan ya dengan salah satunya misalnya dengan menghadirkan pemateri atau pembicara yang kira-kira jamaah senangi. Nah, itu dia. Kira-kira jamaah senangi, kira-kira jamaah tertarik untuk melihatnya, untuk datang ke kajiannya, datang ke ceramahnya. Itulah salah satu antisipasi kami untuk menarik minat jamaah. Jadi dengan antisipasi itu kami lakukan, jamaah pun otomatis dia nanti akan merasa, iya enak jamaahnya, enak kajiannya, enak pembahasannya, enak juga pematerinya, enak juga penceramahnya. Itulah salah satu yang kami upayakan. Kemudian apalagi untuk menarik minat jamaah, namanya ngaji, dengerin materi, dengerin ceramah, kalau nggak disambi atau diisi dengan semacam snack-snack, makanan ringan, minuman-minuman yang membuat jamaah nyaman duduk di majelis kajian tersebut, maka akan berkurang minat jemaah nanti kalau enggak kita buat yang seperti itu. Itu juga di antara upaya yang kami lakukan, bagaimana jemaah yang hadir di kajian itu, di program-program yang setiap kami buat itu merasa nyaman, enak, dapat ilmu, dapat suplemen tambahan gizi juga seperti makanan-makanan ringan, minuman-minuman yang kami sajikan misalnya, menambah motivasi juga untuk jamaah, untuk mereka berbondong-bondong hadir ngaji dan mengikuti setiap program-program yang kami buat. Pertanyaan last one nih Pak, ada nggak sih Pak selisih paham di antara anggota kelompok, dan bagaimana langkah awal Bapak sebagai sekretaris ataupun yang lainnya untuk meminimalisir adanya perpecahan di kelompok itu Pak? Ada tidak perselisihan atau kesalahpahaman, satu dua mungkin ada, barangkali ada, dan itu memang sudah pernah terjadi juga selisih paham dalam suatu kelompok organisasi. Itu mungkin saja bisa terjadi dan akan terjadi, itu juga yang sudah terjadi. Lalu bagaimana cara kami mengantisipasinya, cara kami menyelesaikannya? Kami selalu buat duduk kalau ada hal-hal yang seperti itu, duduk bersama, kami coba cari apa masalahnya di mana, kita bicarakan dari hati ke hati, pelan-pelan kita selesaikan, kita pahamkan pihak-pihak yang berselisih ini tadi. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu akan ketemu persoalannya apa. Baru sudah ketemu persoalannya apa, baru kita cari sama-sama cara penyelesaiannya. Itu sih cara yang kami lakukan untuk mengantisipasi terjadinya keselisih pahaman yang berkepanjangan. Itu barangkali. Saya sudah pertanyaan dari wawancara kali ini Pak, dan kami berterima kasih kepada Bapak selaku narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk podcast pada siang kali ini. Kami juga mengambil banyak pelajaran dan kesimpulan dari beberapa jawaban yang telah Bapak berikan. Kami berharap kedepannya Masjid Jami ini akan mencapai target yang memuaskan. Ya, amin. Untuk itu kami dari kelompok SOS pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.